Silakan duduk. Kita sudah masuk di dalam ruang sidang ilahi. Kita sudah masuk di tahta Bapa di surga. Dan hari ini kita tinggal menerima pengajaran dari Tuhan. Amin. Dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah di tempat ini dan akan menyembuhkan, memulihkan apapun permasalahan kita. Dan hari ini saya tidak sedang berkhotbah, tetapi saya sedang membagikan kehidupan yang real bersama dengan Tuhan Yesus. Oke? Jadi jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang melamun, pikirannya kemana-mana, rugi. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau mencurahkan roh-Mu ke atas kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami akan mengalami lawatan yang daripada-Mu. Kami akan mengalami jamahan-Mu, dan kami akan mengalami surga real, Tuhan real. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus ajari kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan setiap firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran-Mu. Dan hari ini lembutkan hati kami, sehingga setiap kebenaran firman berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau mengulang lagi KKS Jakarta. Apakah setiap pelajaran yang saya sampaikan yang apa tidak? KKS adalah jati dirinya apa? Jati diri anak Allah. Saya adalah anak Allah. KKS adalah anak Allah. Lihatnya di mana? Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menjadi anak Allah. Berarti Bapak Ibu semuanya adalah anak Allah. Itu jati diri kita. Selalu ingat itu. Yang kedua, KKS Jakarta ingatkah jati diri yang kedua? Sahabat Allah dulu ya. Sahabat Allah dulu. Yohanes 15 ayat 15. Engkau bukan lagi hamba, tetapi engkau sahabat. Seorang sahabat diberikan yang namanya rahasia-rahasia kerajaan surga, sehingga kita mengalami benar-benar real surga itu. Bapa itu real, Tuhan Yesus itu real, Roh Kudus real, para malaikat real. Ya. Yang ketiga, jadi dirinya apa? Bait Allah. Ini semuanya KKS ya? Lewat saya teriak-teriak KKS Jakarta. Ini KKS semua enggak? KKS semua kan? Julius, kamu yang suka bikin gara-gara di grup, hari ini aku bertanya kepadamu, jati dirimu itu apa? Nomor 1, anak Allah. Nomor 2, nomor 3, gara-gara loh ya di grup ya, yang grup KKS 1 itu dia suka bikin gara-gara. Makanya besok saya dipindahkan ke KKS 2 supaya nggak ribut aja. Bikin stiker terus, ya kan? Yang ketiga bait Allah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Yang keempat apa? Mempelai Kristus. Bu, kenapa sih saya harus mempelajari jati diri saya supaya nggak lupa bahwa kita tinggal di dunia ini cuma sementara,
tetapi warga kerajaan surga itu adalah jati dirimu. Ya, engkau hanya diperintahkan untuk tinggal sementara di bumi ini, menduduki bumi, menguasai bumi, menaklukkannya, menjadi terang, menjadi garam, menjadi motivator buat orang-orang yang sedang lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, tahap padanya. Ya? Jadi mesti ngerti, jadi diri saya adalah 4 itu harus selalu hafal supaya kalau kita sedang mengalami krisis jati diri, ya dong, sering kita mengalami krisis jati diri. Orang anak Allah kok melakukannya seperti setan kan gitu kan? Itu berarti kehilangan jati dirinya. Selanjutnya 3 kabel. Ada yang apa 3 kabel? Ayatnya di mana? Iya kan harusnya kan? Saya mengharuskan menghafal firman Tuhan, sebab hari-hari ini ada begitu banyak penyesat-penyesat yang berkata bla 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 firman Tuhan tapi dibulak-balik. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan dengan sangat akurat, engkau mudah disesatkan. 3 kabel, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan surga bukan soal dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang hari ini belum tahu tentang 3 kabel itu loh maksud saya. Apa? Hidup di dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang benar. Hidup dalam kebenaran itu melakukan hal-hal yang jangan yang salah. Kalau kita melakukan hal yang salah berarti tidak hidup di dalam kebenaran. Berarti kabelnya nomor 1 lepas. Itu loh gampangnya. Mudah ya. Gampangnya. Jadi gini loh. Saya hari ini tidak mau berkhotbah. Saya sedang mengajari bagaimana sih hidup terkoneksi dengan Tuhan, mengalami Tuhan real. Enggak pakai teori yang sulit-sulit. Nggak usah. Kita sudah terlalu sering mendengarkan khotbah-khotbah yang sulit-sulit, pusing palaku, ya toh. Sampai rumah tadi dapat pelajaran apa? Nggak tahu, lupa. Apa ya lupa. Nah sekarang saya sedang memberikan petunjuk praktis untuk mengalami yang namanya surga atau Tuhan itu nyata. Kalau kabelnya yang nomor 2 lepas, kabel nomor 2 apa? Damai sejahtera. Berarti uring-uringan, diserempet sidik, ngamuk ya, Dewi ya. Nah itu ngomong, Jul itu kabel nomor 2 lepas. Ya, mulai uring-uringan, ngomel-ngomel, ya sengut-sengut, tidak ada damai sejahtera, kehilangan damai, justru ketakutan, cemas, sama itu nggak ada damai. Ya, itu semudah itu loh cara memahaminya, ya, nggak ada damai. Nanti habis ini Bapak Ibu harus bisa ngajari di keluarga yang kabelnya pada lepas atau bahkan konslet. Ya, konslet diajak ngomong baik-baik, disauri, wah minta gitu ya. Nah, itu kabelnya konslet semuanya. Ininya itu kosong itu loh, ngebul. Oke, kebenaran, damai sejahtera. Terus yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita kelihatan dari wajahnya ya. Ya enggak? Hah? Sukacita itu kelihatan dari wajahnya. Itu ya. Saya mau lihat wajah-wajah yang sukacita. Saya itu nggak mau pelajaran firman itu cuma teori belakang, nggak dipraktekkan. Nggak bagus itu. Nanti bingung waktu menghadapi yang namanya ajal tiba. Oke, saya akan mulai lagi. Ada lagi yang pernah saya sampaikan dan itu adalah pelajaran-pelajaran yang praktis ya. Roma 8 tentang kerjakan, masih ingat? Oh ini jangan ngomong dia
Dia mah selalu bergandengan tangan dengan saya. Kalau dia nggak hafal itu sudah saya jebul-jebul. Ya, pijakan Roma 8 ayat 1 sampai 14. Pijakan kita di mana? Di dalam hukum dosa dan maut atau di dalam hukum roh dan kebenaran? Seperti itu loh. Ini saya ngomong ini kenapa saya bawa 2 selendang untuk memudahkan yang belakang kelihatan ya. Ini saya sedang menghamparkan 2 selendang supaya nanti termasuk anak-anak itu hafal loh. Nanti sampai rumah tadi Bu Ana ngasih share apa itu masih ingat. Nanti sampai rumah tanya siapa? Tori. Nanti Tante Ana cerita apa selendang. Ini mah selendangnya ingat. Ada 2 selendang. Saya ini mau bicara tentang ini jalan. Ya, jalan. Yesus ke dunia tidak membawa agama, Sekali lagi Yesus tidak membawa agama, tapi membawa jalan-jalan. Ya, membawa jalan-jalannya. Dan surga itu bukan masalah nanti kalau kita sudah meninggal, tapi hari ini. Sebab Tuhan itu berdoa di dalam doa Bapa kami. Datanglah bacaanmu di bumi seperti di surga. Berarti ngalami surga tunggu nanti yang wafat. Udah hari ini ketika kita masih di bumi ngalami enggak? Asik. Bener loh ya? Bener ya? Jangan sampai tuh doain saya begini. Nah itu berarti kabelnya belum selesai. Ini takut. Hari ini pasti akan takut yang WA dengan saya. Soalnya di tempat hari ini kabelnya tuh nyala. Ya, saya ulang. Roma 8 ayat 1 sampai 14 itu ada 2 pijakan. Pijakan pertama, engkau masih hidup di dalam dosa dan maut. Apa itu? Engkau melakukan hal-hal yang dosa. Engkau sedang menabur hal-hal yang dosa. Engkau mengerjakan hal-hal yang berdosa. Segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, meleset dari sasaran Tuhan itu disebut dosa. Maka engkau berada di pijakan yang berbahaya. Kakimu sedang menginjak pada pijakan yang berbahaya. Sebab waktu engkau berada di tempat ini, akses dengan neraka terbuka. Perhatikan, akses dengan neraka terbuka. Ketika akses dengan neraka terbuka, engkau sakit, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Ujungnya mau. Tapi Yesus datang tidak membawa agama, Yesus datang membawa keselamatan, membawa pengampunan. Yuk pindah di dalam hukum, roh dan kebenaran. Hiduplah di dalam roh, jangan hidup di dalam daging. Galatia 5 19 sampai 21. Betul? Coba dulu. Saya lupa. Terus setiap hari saya ngomong. Ya. Waktu masih di sini, engkau sakit-sakitan terus, engkau gagal, engkau loyo, letih lesu, tak berdaya. Dan hanya menangis dan hanya menunggu belas kasih. Sebetulnya engkau tinggal berpindah ke sini. Caranya pindah bagaimana? Tuhan, aku bertobat. Mulai hari ini aku mau hidup di dalam roh. Tidak lagi hidup di dalam daging, hidup di dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 16:16. Firman Tuhan adalah kebenaran. Hidupku diterangi oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Firman pelita bagi kakiku diterangi setiap hari. Waktu saya berjalan di sini, pijakan saya benar. Saya menutup akses dengan neraka dan saya hanya mengizinkan surga terbuka. No, neraka kau nggak boleh ikut-ikut. Sebab sudah aku tutup, aku kunci dengan kunci Daud. Apa yang sudah aku tutup bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa membukanya kembali. Betul? Itu ayatnya ada?
Ada, tapi bingung caranya bagaimana makanya. Dan sekarang Pak ajari. Sekarang ketika saya sudah berada di pijakan hukum, roh dan kebenaran, maka seluruh akses dengan neraka terkunci rapat. Saya kunci dengan kunci Daud. No iblis, diam kau demi nama Yesus. Engkau tidak berhak atas hidupku. Saya sekarang hidup di dalam roh. Dulu memang kamu iblis majikan saya. Dulu saya memang banyak berbuat dosa. Sebab aku tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak ada yang ngajari. Hari ini aku tahu bahwa aku sekarang sudah berpindah di dalam hukum, roh dan kebenaran. Aku hidup di dalam roh, majikanku Tuhan. Aku adalah anak Allah. Aku adalah mempelai Kristus. Aku adalah bait Allah. Ya, aku adalah sahabat Allah. Ini berarti saya berada di pijakan sini. Waktu saya berada di pijakan di sini, maka hanya terjadi open heaven. Jangan berkata open heaven, wah, deklarasi open heaven, tapi pijakanmu masih di sini. Lambok kamu deklarasi sampai nungin tidak akan terjadi. Percaya, kamu akan frustasi sebab dosa dan dosa terus menerus yang kau lakukan. Kabelmu nggak nyolok. Engkau masih hidup di dalam kemarahan. Engkau tidak bisa mengampuni. Engkau berkeras. Oh, dia terlalu menyakitkan. Dia tidak berhak mendapatkan pengampunan yang dari saya. Sampai saya mati, saya tidak mau mengenal dia. Kabelnya nomor 2 lepas. Mau doa sampai mungkin deklarasi sampai mungkin pijakanmu tetap di sini. Engkau terbuka dengan akses neraka. Makanya ada begitu banyak orang yang deklarasi tidak mengalami hal apapun karena pijakannya salah. Hari ini saya sudah mengajarkan pindahlah di pijakan yang benar. Oke? Sampai di sini mengerti? Sangat jelas? Julius sini. Julius, please deh. Nah, teman-teman yang di KKS 1, tepuk tangan untuk Julius. Seperti yang saya ceritakan, tepat seperti yang saya ceritakan. Jadi begini cerita. Kehidupan kita ini ada 2 jalan ya, 2 pijakan ya. Saya nggak pakai salah ya. Ya, pijakan pertama kita pertama firman sesuai dengan kebenaran, lalu hukum dosa ataupun mau ya. Kalau kita deklarasi apapun, deklarasi sebuah keselamatan apapun, kalau pijakan kita masih salah, itu tidak akan terjadi apa-apa. Yes, betul, tepuk tangan. Kan ini diumpamakan 2 jalan begini ya. Misal kita masih ada di sini, ini yang namanya pijakan dosa. Kita masih ada dalam kegelapan ya. Ketika kita berseru minta tolong, Tuhan tidak mendengar karena pijakan kita masih salah. Caranya bagaimana? Kita tinggal pindah pijakan. Yohanes 6 ayat 6 kan itu. Firman-Mu adalah kebenaran ya. Jadi Yohanes 16. Oh, 16 kurang ya. Yohanes 16 ayat 16, firman-Mu itu adalah kebenaran ya. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita diterangi oleh firman Tuhan. Kita ada koneksi dengan surga. Jadi ketika kita butuh sesuatu, kita berdoa, Tuhan akan jawab. Kalau sudah pijakannya di sini, haruskah saya mencari-cari hamba Tuhan untuk berdoa buat saya? Tidak perlu, karena kita sudah punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Pak Julius, tapi saya masih benci dengan suami saya sebab dia selingkuh. Berarti pijakannya belum di kebenaran. Jadi harusnya saya lakukan apa? Kita bertobat, minta ampun, lalu pindah jalur. Tidak mengampuni. Bertobat mengampuni. Bertobat mengampuni. Bertobat mengampuni. Oke. Sudah jelas teman-teman? Jangan dipahami ya. Jadi kenapa ada begitu banyak? Jangan pergi dulu. Begitu banyak anak Tuhan sudah diusung-usung kepalanya
terkenal itu di YouTube, tapi hidupnya tidak berubah. Karena apa? Pijakannya salah, mau didoakan sama beliin, tetap jika terjadi apa-apa pulang, dia tetap sakit, pulang dia tetap mengalami kelelahan. Gitu ya? Sampai di sini Pak. Kalau Pak kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Jus. Makanya jangan usil, kalau usil kamu usil Pak. Oke. Perhatikan ya, tadi Tuhan tidak membawa agama, tetapi membawa jalan-jalannya. Boleh dicatat, jalan-jalannya itu ada di mana? Ayatnya ada di mana? Kisah Para Rasul 9 ayat 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Saulus itu orang yang membunuh anak-anak Tuhan ya, yang terus kemudian jadi Paulus. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti apa? Enggak pada lupa ya? Jalan Tuhan. Jadi Tuhan tidak membawa agama, Tuhan membawa jalan. Jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Oke. Jadi mengajar jalan-jalannya. Seperti yang hari ini saya ini jalan. Hidup bersama Tuhan itu sebetulnya engkau sedang berjalan di jalan-jalannya. Apa itu jalan-jalannya nanti kita pelajari. Ya, terakhir di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kecemoohan, tetapi yang kesukanya ialah yang merenungkannya. Waktu saya di sini, saya berada di dalam kegelapan. Pijakan saya di dalam dosa dan maut. Hidup saya tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Aku sak geleme dhewe. Saya orang Semarang jadi benar untuk sakarku dhewe, semauku di sini. Sebab saya tidak diterangi oleh firman Tuhan. Malas baca Alkitab, malas menemukan firman Tuhan. Jalanmu di dalam kegelapan. Waktu saya membiarkan hidup saya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, saya berjalan di jalan-jalan Tuhan, kebenaran terjadi. Ya, itulah yang namanya jalan-jalan Tuhan. Oke, Shalom. Ini Pak Ferry ya, Bu Asih. Bu saya apa loh? Pak Ferry, Bu Asih. Iya. Winsya, iya. Yuli, bisa mana? Oh baru, kalau yang baru pasti saya nggak tahu. Ini kayaknya baru ya? Iya. Yang lama saya nggak tahu. Bisa sih. Welcome Mbak yang baru hadir. Ketinggalan sedikit nggak apa-apa, tapi nanti pasti ada rekamannya. Yuk, KKS Jakarta, mari ucapkan. Goncangkan, rubuhkan tradisi-tradisi dalam diri kami. Kami mau hidup sesuai jalan-jalanmu. Saya ulang, KKS Jakarta. KKS Jakarta, halo KKS Jakarta yang di dapur-dapur. Kenapa kalian sibuk di dapur? Nanti jadi kayak martalu. Duduklah diam di sini.
Sebab apa yang saya sampaikan bisa disampaikan kepada banyak keluarga di luar sana yang belum paham akan kebenaran firman Tuhan. Di depan masih longgar loh. Di depan ini masih longgar. Di dekat saya malah nanti tak usung-usung terus. Dekat saya aja. Di dekat saya. Di samping sini juga masih ada. Di samping sini masih ada. Kan undangannya yang hadir 75 orang ya? Sebenarnya belum ada 75. Masih hujan kan? Tapi sudah di samping sini. Bisa tidak banjir? No, tidak banjir. Tidak banjir. Yang di dapur saya harap untuk masuk aja, tidak usah repot-repot ya, saya sudah kenyang. Iya. Oke. Perhatikan saya KKS Jakarta, mari ucapkan, goncangkan hubungan tradisi-tradisi dalam diri kami. Kami mau hidup sesuai jalan-jalan-Mu. Hubungkan roh agamawi dalam diri kami. Biarkan kami berjalan di dalam jalan-jalan. Katakan amin 3 kali. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu tidak boleh lagi berjalan di dalam roh agamawi. Kok sibuk-sibuk beribadah, tetapi kok nggak ngerti yang namanya pijakan, nggak ngerti yang namanya jati diri, nggak ngerti yang namanya hukum dosa maut, hukum roh dan kebenaran, nggak ngerti bahwa kebenaran kerajaan surga itu bicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Berarti engkau agamawi. Maafkan saya karena saya dipanggil untuk mengajari, jadi saya memang mengajari. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Tapi ini baik karena Pak, saya dipimpin oleh Tuhan itu sampai dengan hari ini. Awal mulanya adalah dituntut untuk menolong orang yang mau meninggal. Saya perhatikan, saya pelajari, oh ternyata ini begini-begini. Kenapa dia pendeta, tetapi waktu mau meninggal, yang di samping-sampingnya bukan malaikat tetapi roh maut, iblis, kuasa kegelapan. Dia pendeta pun saya nggak peduli karena dia tidak mengerjakan firman. Oke? Dan hari ini di tempat ini Tuhan sudah berkata bahwa Bapak Ibu semuanya adalah calon pemimpin. Engkau adalah seorang orang-orang yang akan memotivasi, menggerakkan orang-orang menjadi terang dan garam di sekelilingmu, di tempat yang gelap, di tempat yang tawar. Engkau akan menjadi pengaruh. Benar loh, ini benar, tangkaplah ini. Jadi bukan hanya saya, tetapi semua yang hadir di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, engkau dipanggil sebagai terang dan garam. Engkau akan mempengaruhi mereka, engkau akan mengajari mereka, engkau akan menjadi pengajar-pengajar, dan engkau sedang mengerjakan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa, yes, semudah itu. Jika engkau memahami firman Tuhan, sulit nggak? Tidak sulit. Asal ada yang ngajari dengan gampang, ya. Oke. Nah sekarang jangan hidup lagi dengan roh agamawi, jangan hidup lagi dengan tradisi ya. Itu harus dihubungkan dalam hidup kita. Tradisi yang tidak selaras dengan firman Tuhan, nggak usah sungkan. Ya, aku mau berjalan di dalam sini. Kalau engkau mengikuti tradisi, yang tradisi itu menyakiti hati Tuhan, tapi engkau tetap ibadah dengan Tuhan, kakimu di sini loh. Kalau kakimu di sini itu berarti suam. Waktu kita suam, gampang sekali diseret ke sini. Orang yang suam dimuntahkan, betul? Nah, itu orang yang begini. Aku ibadah, aku selingkuh, aku WL, aku berzina. Nah, ini gini. Ini. Paham ya? Gini-gini yang belakang gak kelihatan. Jadi kakinya sebelah satu pijakannya di dalam hukum roh dan kebenaran, di satunya dia di dalam dosa dan maut. Seolah-olah dia ibadah, melayani, terus kemudian khotbah, itu loh. Tapi sampai rumah berzina, ngomel-ngomel,
bertengkar, titik kabelnya nomor 2 lepas, itu berarti begini, ini sangat rentan terhadap kuasa kegelapan. Dan hari-hari ini jangan bermain-main dengan dosa. Saya melihat dengan sangat jelas orang-orang yang sembrono dengan firman Tuhan. Dia berkata, Tuhan kan maha baik, saya manusia biasa, jatuh bangun di dalam dosa, nanti saya minta ampun. Kau bermain-main dengan dosa. Hari ini saya menangis sangat sedih karena orang itu tidak mendapatkan kesempatan untuk diperpanjang hidupnya. Tidak diperpanjang hidupnya. Sebab apabila dia diperpanjang, dia mempermalukan surga. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba sakit, tiba-tiba stroke, tiba-tiba dia mengalami yang namanya tidak bisa dibangkitkan kembali. Apakah dia diterima di dalam kerajaan surga? Diterima. Apabila sebelum dia meninggal minta ampun, mengampuni, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10 terjadi. Tubuhnya memang diserahkan kepada iblis, ya, disiksa dengan sakit penyakit, tetapi rohnya diselamatkan. Ayatnya di mana? 1 Korintus 5 ayat 1 dan 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Pokoknya ini rupa-rupa perzinahan, ya, perselingkuhan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Jadi sakit yang tidak disembuhkan, sebab ada begitu banyak pelanggaran akan firman, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi rohnya diselamatkan, tapi tubuhnya hancur oleh karena akibat dosa. Karena apa? Aturannya jelek. Oke, hari ini sebetulnya intinya hari ini yang mau saya sampaikan, ya. Yang tadi itu hanya saya mengupas kembali, mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita dengar di grup KKS. Bumi, duduklah di sini. Oh, kubuin apa? Makanan, ya? Tamu. Oh, tamu. Tadi saya bilang bahwa Yesus tidak membawa agama, tetapi membawa jalan-jalan Tuhan. Ini Pak siapa? Pak Yakub. Pak Yakub. Nggak pakai kacamata tapi sepintas bisa. Ustaz Cina. Halo Ustaz Cina. Oh iya Ustaz Cina. Ya? Ya. Ya biar ada sendiranya nggak apa-apa. Jadi tadi saya bilang bahwa Yesus tidak membawa agama tapi membawa jalan-jalannya dan hukum-hukumnya, hukum dan ketetapan. Saya mau kasih lihat ini lagi, ya. Ingat, ya, hidup berjalan dengan Tuhan itu jalan di sini gitu loh, ya. Nggak sulit kan? Ini ada 7 hukum universal yang berlaku buat semua, baik Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, itu berlaku universal. Apa itu? Hukum yang pertama adalah hukum sabur tuai, ya. Jadi hukum sabur tuai. Engkau nabur kejahatan, engkau menuai kejahatan. Sini. Engkau menabur kebaikan, engkau menerima kebaikan. Hukum sabur tuai, ya. Semua ini berlaku buat semua. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki karyawan di mana Ibu itu rindu, Bapak Ibu rindu untuk memberi nasihat kepada karyawannya atau kepada anaknya, kepada keluarganya, ini berlaku universal. Jangan nggak usah mengkristenkan, kasih aja jalan-jalannya Tuhan, hukum-hukumnya, hukum tabur tuai. Engkau menabur, engkau menuai, itu berlaku universal. Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya nabur roh,
saya berbuat roh, melakukan hal yang roh, kebaikan, kesetiaan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya hidup di dalam roh. Saya pijakannya di dalam hukum roh dan kebenaran. Saya menabur roh. Saya baca Alkitab, itu berarti saya menabur benih-benih roh, ya. Saya berdoa, saya menyembah, ini berarti saya sedang menabur sesuatu roh. Maka saya menuai kehidupan ilahi. Apa itu kehidupan ilahi? Open heaven selalu ada atas hidupmu. Gak perlu teriak-teriak. Waktu engkau berkata Yesus, ya. Waktu engkau berkata jadilah sembuh tubuhku sembuh. Waktu engkau berkata anakku akan mendapatkan proposal itu terjadi. Sebab engkau tinggal di sini, naburnya baik. Tapi kalau kau nabur daging, hawa nafsu, marah-marah, ngomel-ngomel, gosip, terus apalagi ya, pahit, sulit mengampuni, engkau menuai daging, menuai kebinasaan. Sudah paham hukum nabur tuai? Yang kedua adalah hukum ucapan syukur. Hukum ucapan syukur. Ucapan syukur kebalikannya apa? Menghujat. Oh, welcome Pak Gunawan. Tepuk tangan semuanya untuk Pak Gunawan. Sudah. Ini loh di sebelah sini. Lulu dan Yoel. Ya, ayo Pak Gunawan. Berarti kamu bolos hari ini ya? Bosnya kebanjiran. Oh, kantornya banjir. Bosnya rumahnya kebanjiran. Karena tadi malam dia bilang, Ibu saya tidak bisa izin karena memang tidak diizinkan. Ternyata Tuhan bikin. Untuk dia hadir di sini, kasih tepuk tangan Bapak Tuhan. Biarkan benar telah diterima Tuhan Yesus. Enggak ada dakwaan iblis atas itu. Enggak ada itu tipuan iblis. Ya, you ada di sini berarti open heaven. Kau tinggal percaya saja. Berhenti untuk marah, berhenti untuk sungut-sungut, berhenti negatif thinking. Saya tadi mengajarkan hukum yang kedua adalah hukum apa? Ucapan syukur, kebalikannya sungut-sungut, komplain, marah, apalagi menggerutu, kata-kata negatif, ya. Itu lawannya ucapan syukur. Waktu saya tetap mengucap syukur dalam segala hal, maka sebetulnya disitulah saya menginjak iblis. Ya. Sebetulnya kondisi negatif itu terjadi karena iblis itu menyerang kita dengan panah-panahnya. Masih masalah, tiba-tiba banyak bocor, tiba-tiba rumahnya bocor, tiba-tiba anaknya sakit, duitnya habis, pokoknya semua itu panah-panah api dari sejarah. Dia berusaha untuk menghancurkan kabel nomor 2 men. Kok itu bicara kabel? Ya saya tukang listrik. Makanya tadi malam saya tidurnya disambung. Saya iya saya tadi malam itu gini ceritanya. Swiss Bell itu penuh karena BRI lagi ada mantu wakil direkturnya. Jadi sebetulnya suami saya sudah booking lama, anak saya yang booking ya 3. Ternyata kan kurang 1 tambah 1, ternyata nggak dapat. Akhirnya kita potong, pokoknya aja ibu tidur sama dokter ini sama Tata. Nah saya tuh tidur di sambungan. Kenapa kasurnya keras? Oh lah kamu tidur di tempat sambungan. Oh lah aku memang tukang listrik kok ya. Ya cerita tentang kabel itu kali loh, ya kan? Kabelnya dicolokin ya. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi saya kembali ke ucapan syukur ya. Engkau menabur ketakutan, engkau ketakutan, engkau khawatir, tersinggung, baper. Buat teman-teman yang baper, senggol kiri kananmu. Suami istri senggol, baper bertobat.
baper bertobat. Mudah tersinggung. Ini saya belum kenal ya, siapa ya? Oh, Suci. Ya, soalnya pakai masker. Suci, welcome Suci. Dan seluruh keluarga besar Suci. Suci, kasih tepuk tangan. Luar biasa Suci ini, saya melihat apinya luar biasa. Padahal dia baru bertobat dari Buddha ya. Oke. Ini sudah ada 75 belum yang menerima tamu? Belum. Jadi nanti saya ajukan dari awal, enggak kan? Hah? 65, masih kurang 10. Oke, waktu kita mengucap syukur, itu kita sudah berhasil menginjak iblis tanpa kita penting-penting. Usah penting-penting. Ucapkan syukur, thank you Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku itu baik. Hari ini kau sedang mengajari aku tentang sesuatu. Aku mau nurut, aku mau memilih untuk mengucap syukur. Filipi 4 ayat 7 ya. Semua yang baik, semua yang sudah didengar, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Saya mau pikirkan yang baik. Jadi saya mengucap syukur. Roma Efesus 6 ayat 16 ya, itu memadamkan panah-panah api dari sejahat. Jadi waktu kita ini ngomel-ngomel itu perhatikan bahwa engkau itu sedang diserang. Lihat satu-satu. Halo, Gunawan. Efesus 6 ayat 20. Kok Efesus 6 ayat 20? Efesus 6 ayat 16. Jadi itu ya, perhatikan yang masih suka marah dan tersinggung dan baper. Waktu kita masih terus marah, tersinggung dan negatif thinking, itu sebetulnya engkau sedang kalah dengan panah-panah iblis yang sedang diserang kepadamu. Aku berkata bahwa istriku tidak memperhatikanku, suamiku begini-begini, anak-aku begini, kau komplain. Kau tidak bisa mengucap syukur, maka sebetulnya iblis berhasil menancapkan panah-panah ke dalam dirimu. Tapi kalau engkau mengucapkan syukur, maka Roma 16 ayat 20 terjadi. Konsennya, waktu saya mengucap syukur, maka Roma 16 ayat 20 terjadi. Apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakiku. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai aku. Jadi waktu saya bersyukur, saya menginjak-injak iblis. Dia tidak berhasil mencuri damai sejahtera saya. Waktu saya bersyukur, iblis dia di bawah sini. Saya nggak perlu tengking-tengking ya Pak. Nggak perlu. Ini caranya ngajari ya. Bapak Ibu kan masih pendoa dan hamba-hamba Tuhan ya yang sudah berpengaruh di gereja. Nggak usah keluarkan energimu banyak-banyak. Habiskan energimu untuk bersekutu dengan Tuhan saja. Buat orang-orang yang susah dinasihati, susah dikasih tahu, kasih tahu poin-poinnya ini aja. Ya. Oke. Ucapan syukur membuat kabel nomor 2 itu kalau Bu Dr. Heni dibilang itu kabelnya dililit pakai isolasi hitam itu ya. Nah, makin kuat tidak mudah putus. Oke. Yang ketiga adalah, jadi saya sedang mengajarkan tentang 7 hukum universal yang berlaku bagi semua orang, tidak hanya Kristen Katolik tetapi Hindu, Buddha, apapun kepercayaanmu. 7 hukum ini berlaku buatmu juga. Nomor 1 tadi hukum apa? Tabur tuan. Nomor 2 ucapan syukur. You mesti ucap syukur. Jangan sungguh-sungguh, jangan komplain, jangan ada kata-kata negatif, jangan ada makian, jangan ada kutukan. Please berhenti. Tapi ucapkan berkat, ucapkan kata-kata yang baik. Selanjutnya hukum apa? Belum ya. Ketiga adalah hukum pengampunan. Mesti mengampuni semua orang. Ini berlaku universal. Saya waktu mendoakan orang yang waktu saya menolong dia mau meninggal, saya cuma membisikkan, Bu, maafkan suamimu. Kalau ibu tidak memaafkan, Allah juga tidak mampu
bisa berkata begitu, ada anugerah. Terus kesempatan saya berkata, satu-satunya yang masuk itu Isa Yesus. Percaya ya, engkau pasti lihat surga. Mau tak kasih lihat surga, mau tak kasih lihat neraka. Ini dalam kondisi koma ya. Mau tak kasih, nih saya berdoa Bapa di surga, kasih lihat dia neraka. Terus tiba-tiba beneran dia ketakutan. Dalam kondisi koma loh ya, ini tak ceritani kalau nonton orang yang meninggal yang tidak percaya sama Yesus. Dia ketakutan lihat neraka. Itu neraka seperti itu. Engkau tanpa Tuhan itu seperti itu. Tuhan kasih dia lihat surga. Jalan-jalan dia muncul. Mau ke situ? Ya. Walaupun kamu cuma dalam hati percaya, akui Yesus Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya dia Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Maka di sini itu ada anugerah ya, ada malaikat Tuhan kiri kanan. Dan saya berkata, aku rampas jiwa-jiwa yang ragu-ragu dari api neraka masuk di dalam kerajaan surga. Yudas 1:23. Ya, aku rampas. Terus kemudian Mazmur 2:8. Tuhan berkata, mintalah jiwa-jiwa aku akan berikan kepadamu. Hari ini Tuhan aku minta jiwa ini selamatkan. Maka waktu itu ada malaikat yang secepat kilat untuk mengangkat rohnya. Tidak jadi dibuang ke neraka, tetapi dibuang ke dalam kerajaan. Ini real. Dan orang itu akan tersenyum meninggal dengan jenazah yang sangat ajaib. Tersenyum pasti. Ya, hukum pengampunan. Tepuk tangannya jangan kayak gitu dan gak enak. Ya, dengan Yesus keren ya, dia baik sekali. Yesus itu tidak membawa agama. Sekali lagi dari awal kan saya bilang, Yesus itu tidak membawa agama. Yesus membawa pengampunan. Yesus membawa keselamatan. Jadi jangan ragu-ragu untuk menolong orang yang sekarat di ICU. Apapun agamanya itu, lari, selamatkan dia. Masih ada anugerah. Percaya. Oke. Hal pengampunan sudah apa semua KKS ya kata ya. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Matiusnya kan banyak Bu, pasalnya sampai berapa Bu? Matius berapa? 6, 14, 15. Apabila engkau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Tapi kalau engkau mengampuni, Bapa di surga akan mengampuni. Jangan ada konflik ya. Terus mengampuni supaya kabel nomor 2 tidak lepas. Nah sekarang saya mau kasih lihat ya. Banyak orang itu minta tolong sama pendoa, sama pelihat, sama hamba Tuhan untuk didoakan. Padahal dengerin saya. Padahal kau waktu pijakanmu sudah benar di sini, bukan di sini. Ya, engkau sudah mengampuni. Maka waktu engkau berdoa, ayat yang ini itu terjadi. Markus 11 ayat 23 sampai dengan 25. Markus 11 ayat 23 sampai 26. Sudah ketemu? Apa tuh bunyinya? Semuanya barang siapa berkata pada bumi, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, yang diambil cuma sepetil depannya tok. Oh, aku bisa berkata kepada gunung beranjaklah, tercampaklah, tapi aku masih dendam, masih pahit, masih jengkel, masih baper. Iya, nggak terjadi doanya. Halo, Bapak Ibu, jadi hari ini bisa berdoa sendiri, yang nggak usah nunggu hamba Tuhan yang terkenal untuk musul-musul kepalamu. Iya dong, doanya musul-musul kepalamu.
berdoa sendiri. Syaratnya bagaimana tadi? Sudah mengampuni. Ayatnya jelas. Engkau bisa berkata kepada gunung, tercampaklah engkau ke laut, asal tidak bimbang, tapi percaya, maka gunung itu akan tercampak. Artinya doanya dijawab. Tapi di bawahnya ada, dia mesti mengampuni. Sampai di sini jelas? Ini hal mengampuni. Hukum yang keempat adalah hukum deklarasi. Tadi saya bilang, saya di sini. Buat teman-teman yang terlambat hadir, di depan ini ada 2 selendang. Tadi Pak Julius terlambat sih. Jadi Pak Julius sudah nerangin. Di sini namanya hukum dosa dan maut. Waktu saya teriak-teriak firman, saya deklarasi firman setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya bla 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 bla. Mazmur 91. Terus apa lagi? Bisa 61. Saya deklarasi. Tidak terjadi apa-apa. Biarlah saya. Bu, saya sudah deklarasi. Saya sudah doa. Saya sudah ini puasa. Esther. Itu Esther sampai 5 kali busa sampai kurus kering. Tapi hutang saya masih banyak. Tapi saya masih sakit. Tapi keluarga saya masih konflik. Ya, yuk di sini pijakannya. Dosa dan mau. Masih ada dosa yang belum kau selesaikan. Masih ada pahit. Masih ada. Waktu saya di sini, saya deklarasi apapun terjadi. Amin. Waktu saya di sini, apa saja yang saya ucapkan terjadi. Saya deklarasi apapun terjadi. Karena saya pijakannya sudah benar. Ya Bu? Oke. Waktu saya berkata, saya kesaksian masjid nanti dikira mau kosong. Hari Minggu yang lalu, saya yang KKS aja ya, yang aku senang loh, cerita ini loh, yang KKS hari ini nih loh, yang KKS tanggal 16 hari ini nih adalah mujizat. Jadi gini, waktu itu saya sering share waktu pelayanan di Kendal, pelayanan di Pati, pelayanan di Bawen gitu ya. Terus yang Jakarta, Bu, yang Jakarta yang dilayani, betul ya? Terus oke, bikin list siapa saja sih yang di Jakarta, ya kan? Soalnya jauh loh dari Semarang. Masa cuma melayani 1 orang? Yang banyak, saya mau yang banyak. Oke, diberi semuanya sampai banyak sekali. Terus sudah kamu berdoa aja supaya saya bisa datang di Jakarta dengan tim. Nah, kalian berdoa apa enggak? Enggak. Engkau tidak berdoa, tapi Bapak tahu apa yang menjadi keinginan hatimu. Saya yakin kau tidak berdoa. Saya yakin. Tiba-tiba saja suami saya sore-sore dapat pulang, masih di Semarang ya, masih di Semarang, terus pulang-pulang dia seperti biasa kasih peluk gitu. Istriku, kayak sinetron gitu. Istriku gitu ke sini. Aku mau kasih berita, ini sepertinya berita bagus. Ada apa ya? Saya itu kalau ada berita bagus terjadi apa yang saya ucapkan, ya kan? Itu direkturnya mantu, dan kita dapat undangan, dan nanti ibu bisa melayani KKS di Jakarta, dan aku kondangan karena kondangannya siap, ya. Jadi nggak apa-apa deh di split. Oke, thank you, langsung saya kasih pengumuman ya. Hei KKS Jakarta, saya mau ke Jakarta, ya. Oke. Itu tidak berhenti di situ. Hari Minggu sekitar seminggu yang lalu, oh enggak, 2 minggu yang lalu, saya lagi duduk sama suamiku, aku mau pergi ke satu seminar yang keren banget ini, seminar satu apa ya ibadah di keren banget ini, aku mau datang. Tapi ini di Jakarta, Bapak pindah Jakarta ya, amin. Hari Selasa dapat SK pindah Jakarta. Karena saya sudah berada dan memutuskan di pijakan yang benar, hukum, roh, dan kebenaran.
Saya hidup di dalam roh. Saya tidak mau sakit hati. Saya mengampuni. Mau ada ngomel-ngomeli saya, orang ngomel-ngomeli saya mengampuni. Sampai berapa kali? 70 kali 7 dalam sehari. Nggak mungkin lah, nggak mungkin Tata itu menyakiti saya sampai saya hebat itu, nggak mungkin. Artinya saya dimampukan, betul kan? Ya, saya memilih hidup di dalam roh. Maka setiap deklarasi saya, apa yang saya ucapkan terjadi. Bapak pindah Jakarta ya? Ya, amin. Selasa dapat saya pindah Jakarta. Dan tahu nggak, suami saya cerita begini. Aku tuh tadi dipanggil sama wakil direktur kuliah yang memindahkan saya. Dia berkata bahwa ini, aku tuh bingung mau naruh kamu di mana. Tapi kamu tuh harus naik. Kamu tuh harus naik. Aku bingung kamu tak taruh di mana. Mau ditaruh di Jayapura. Jayapura itu lagi bermasalah. Jadi dia harus menghabiskan waktunya di Jayapura. Wes, kamu tak taruh di sini. Kamu harus bisa. Oh siap, bisa Pak. Demi Bapak Ibu yang di Jakarta. Iya kan? Bapak Ibu, suami saya itu 6 bulan lagi pensiun loh. Saya pikir saya akan pensiun di Semarang. Maka saya beli banyak bunga. Sudah mau bercocok bunga. Saya senang gitu. Nah, ternyata ini cerita lagi. Suami saya itu sudah mempersiapkan pensiun, sudah beli rumah di Salatiga untuk nanti kalau pensiun kita ngadem di Salatiga gitu. Di Salatiga terus ternyata nggak jadi dipakai, malah dipakai sama BRI untuk rumah dinas disewa. Kita dapat uang sewa. Terus pokoknya di sini tuh enak banget tak bilangnya ya. Saya nggak tipu-tipu. Saya di sini tuh enak banget. Terus kemudian apa lagi ya yang saya saksikan? Syukuran. Nah ini di rumah saya di Tengger itu terlalu banyak keajaiban. Syukuran. Sebelum SK pindah suami saya, dia mendengar suara Tuhan, kamu harus membuat syukuran untuk Tengger. Untuk Tengger itu di rumah saya. Syukuran apa? Pokoknya kamu bikin aja. Sampai jumlahnya itu tidak dikasih tahu. Jadi dia ngomong, Bu nanti PW tanggal sekian, itu saya yang bagian konsumsi saya karena saya diperintah sama Tuhan. Terima kasih Bu Heni. Terus ternyata rupanya apa? Hari Sabtu itu waktu PW di Semarang, saya memang biasanya menyediakan konsumsi sendiri. Tetapi apa? Saya hari itu harus ada upacara pelepasan, perpisahan. Jadi rumah itu saya sudah mengundang banyak orang untuk seperti ini worship di sini. Tapi saya itu nggak ada di rumah loh. Jadi saya itu jam 10 harus ada acara sehingga ternyata beliau yang menyediakan konsumsinya. Jadi semuanya itu sudah diplak gitu. Waktu saya berada di hukum roh dan kebenaran. Gitu ya. Kalau cerita yang ajaib terlalu banyak. Ada lagi? Undip. Ya. Anak saya yang undip sih. Saksi. Kesaksian itu penting bukan untuk sombong-sombong. Bukan. Kesaksian itu cerita. Saya hidup di jalan-jalan Tuhan. Saya mengalami Tuhan real. Kelas 3, anak saya kelas 3 SMA di SMA 1 Semarang. Waktu itu dia pengen di Undip jurusan PWK. PWK itu apa? Perencanaan wilayah kota, planologi, tata kota. Bisa nggak ya? Saya cuma gini, dia itu ragu-ragu. Terus saya bilang gini, Dek, tak bilang ya, Bapakmu di surga itu pemilik segalanya. Ini buat Bapak Ibu yang punya anak ya. Bapak di surga itu pemilik segalanya. Cuma satu bangku saja buat kamu anaknya, mosok tidak dikasih. Pasti dikasih. Itu iman simbolik, iman ibunya. Anaknya punya iman enggak? Kadang ada, kadang tidak, kadang ragu. Terus akibat dari kadang ragu kadang tidak, kemarin waktu pengumuman yang UTBK itu betul ya,
itu dia masuknya di UNS, keterimanya di 11 Maret. Berarti kan padahal pengennya diundi. Nah, waktu itu saya bilang, kamu pengen diundi sekali lagi. Ada ujian mandiri kan? Nah, dia diterima di UNI. Diterima di UNI. Hidup bersama dengan Tuhan semudah itu, tidak ada pergumulan, tidak ada susah payah, semuanya sudah disediakan. Sebab seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, dia berjalan-jalan di taman bersama dengan Bapa di surga dan berkata, semua sudah kusediakan, engkau tinggal mengelolanya, memperbanyak, mengelola, bertanggung jawablah terhadap anak-anakmu, kelola rumah tanggamu, suamimu, anak-anakmu diurusi, jangan sibuk-sibuk sendiri, diurusi, dikelola. Oke, hukum yang kelima adalah hukum kerendahan hati. Ya, hukum yang kelima adalah hukum apa? Ya, Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati mudah ditegur. Orang yang rendah hati mudah dinasihati. Orang yang dinasihati cepat tersinggung, berarti dia sombong. Orang yang rendah hati mudah dinasihati. Orang yang cepat tersinggung berarti orang yang sombong. Dia sombong sih. Dia bicara di sini. Dan itu adalah awal keruntuhanmu. Sebab dia sombong sih. Nah, dinasihati nggak mau, malah ngutuk, marah, ya. Itu sombong. Orang yang sombong mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah memandang rendah sesamanya. Ya? Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah memandang rendah sesamanya. Tapi sesamanya itu adalah, halo, kamu luar biasa. Walaupun dia menyakiti berkali-kali, ya, tapi dia tetap menganggap berharga. Hukum yang ke-6, sudah sampai ke-6 semua kan? Adalah hukum kesehatian. Mazmur 133. Hukum kesehatian. Ada yang hafal ayat 133 Mazmur? Ini ya. Mazmur 133 saya pakai lagu supaya lebih bisa menghafal.
Jadi yang rukun berkat diperintahkan datang. Lalu saya bertengkar terus, jangan berharap. Selesaikan dulu urusanmu suami istri berdamai dulu. Karena firman-Nya jelas. Waktu kau rukun, Allah memerintahkan berkat datang ke atasmu. Simpel kan? Oke, itu namanya hukum kesehatian, sehati. Dalam satu keluarga jangan ada negatif thinking, underestimate. Banyak orang underestimate dengan saya. Bu Ana itu galak orangnya, takut aku. Atau gini, suami itu tuh emang gitu sih, dia gini. Waktu kita underestimate dengan saudara kita, maka tidak ada berkat turun atas kehidupan kita. Waktu saya berkata atas orang tersebut, saya tidak memikirkan hal yang jelek, tetapi atas orang tersebut, atas suami saya, atas anak-anak saya, atas saudara-saudara saya, atas orang-orang yang ditaruh di sekeliling saya tidak pernah melihat hal yang negatif atas kehidupan saya. Saya terus melihat kepada hal-hal yang baik yang ada di dalam dirinya, ya, sehingga walaupun dia jahat, dia akan menampilkan hal yang baik. Waktu saya menerima dia, waktu saya memeluk dia, waktu saya memberikan kesempatan kepada dia, maka hal-hal yang baik itu akan muncul dalam dirinya. Waktu saya menerimanya, ya. Tapi waktu saya terus, dia memang begitu sih, dia tidak bisa menampilkan hal yang baik. Nah, tapi keuntungannya adalah saya terus positive thinking, terus menerima orang-orang yang baik, keluarga, semua benar-benar, sehingga berkat itu datang. Diperintahkannya datang kepada saya. Allah memerintahkan berkat itu datang kepada saya. Itu berlaku buat Bapak Ibu semuanya. Yang ketujuh adalah hukum kasih. Nah, hukum kasih sudah tahu semuanya. Allah itu kasih. Jadi jangan sampai ada orang yang memiliki paradigma yang salah, ya. Habis kamu tidak baca Alkitab sih, makanya tabrakan. Habis kamu tidak bayar per bulan sih, makanya kamu begini. Jangan underestimate dengan Allah. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Adanya ya kasih. Allah itu ya kasih. Tidak pernah berbuat jahat. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang mengalami malapetaka, itu bukan dari Tuhan. Itu karena kau tadi pijakannya salah, sehingga iblis berhak atas hidupmu. Tapi waktu kamu memutuskan untuk yes, aku hidup di dalam kasih. Kasih itu apa? Mengampuni. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Berarti. Kasih itu apa? Tidak sombong, tidak kepentingan sendiri. Kasih itu apa lagi? Tidak melakukan yang tidak sopan. Saya berada di tempat ini dikasih, begitu berarti saya berada di jalan yang benar. Dan waktu saya hidup di dalam kasih, berarti saya menjadi satu dengan Allah yang sebetulnya pribadinya adalah kasih. Saya hidup di dalam kasih. Kasih itu tinggal di dalam saya, berarti Allah itu kasih kan? Ayatnya coba saya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Waktu saya hidup di dalam kasih, saya tinggal di dalam Allah yang adalah kasih. Waktu saya tinggal di dalam kasih, saya naik sidang ilahi, Bapa melihat saya adalah kasih. Kasih itu siapa? Yesus. Waktu saya tidak mengerjakan kasih, saya tidak bisa naik di sidang ilahi. Pelajaran sidang ilahi sudah hafal semua ya? Sudah ada YouTube-nya, sudah ada pengajarannya. Oke, demikian teman-teman yang di Jakarta, Tuhan Yesus memberkati.
masih ada waktu, saya buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Jangan minta didoakan, doanya nanti ya. Sebagian sudah didoakan. Siapa yang mau bertanya? Ulang sekilas tentang bacaan yang 7 tadi. 1 tabur tuai. Ya, 1 tabur tuai. 2 ucapan syukur. 3 mengampuni. 4 deklarasi. Yang kelima ya, rendah hati. Yang ke-7 kesehatian rendah hati dan kasih. Jadi 7 itu dihafalkan ya. Kok semuanya kok suruh ngafalin toh? Biar tidak disesatkan. Hari-hari ini di YouTube banyak penyesatan. Bapak itu kan sekarang sukanya main YouTube toh. Buka pembahasan sini, terus buka perbuatan-perbuatan, terus usai melihat ini. Jangan percaya apabila dia tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, atau mudah disesatkan. Lihat dulu siapa orangnya, buah dari kehidupannya. Karena apa? Begitu Bapak itu mengikuti dia terus, itu kayak sedot gitu. Waktu kamu kesedot itu dimasukkan doktrin penyesatan, kau menerima kebenaran, jadi konflik. Itu. Ada yang mau bertanya? 7 hukum universal. 1 2 3 4 5 6 7 Waktu kita berada di dalam pijakan yang benar, kita melakukan hukum-hukum Tuhan, jalan-jalan Tuhan, maka open heaven terjadi. Atau hidup di dalam penyediaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Setiap hari ngalami Tuhan. Ada pertanyaan? Buat tanya. Saya suka kalau ditanya. Cukup jelas? Apakah saya ngajarinya ruwet bulat? Ya. Ini dipraktekkan. Belum. Sekarang kita ini ibadah tujuannya untuk apa? Untuk mengalami Tuhan loh. Ini saya ngajarin dalam itu. Pijakannya benar. Ya. Pak siapa? Saya Frans Rudi. Pak Frans Rudi. KKS 2 apa 1 ya? Belum termasuk. Welcome to tepuk tangan. Kita masuk dalam tindakan yang benar, apakah kita masih bisa waktu dalam masih bisa menyerang kita pada saat kita masuk dalam tindakan yang benar seperti anak-anak tadi. Pertanyaannya ya Bapak Ibu dari Pak Frans ya. Kalau saya sudah ada di pijakan seperti ini, apakah saya masih bisa dikuasai oleh orang jahat? Kalau saya berada di sini, Bu Ana ini contoh ya, Bu Ana masih bisa berbuat dosa. Tapi karena saya pijakannya di sini, saya menjadi punya sensitif terhadap dosa. Waktu saya menyadari saya salah, Bapak please ampuni. Tuhan, aku melakukan sesuatu yang salah, ampuni aku. Saya segera bertobat. Maka saya sudah tetap berada di sini. Sebab firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Apabila engkau mengakui dosamu, maka Dia akan mengampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi waktu kita mengakui dosa. Jadi apakah saya masih bisa dikuasai oleh orang jahat? Sebentar kok, tapi segera aware, saya salah. Jadi saya jalan lagi di dalam anugerah Tuhan. Contoh, saya punya Mbak Tata ini, waktu dia salah melihat atau dia mulai kok gini kan, itu salah atau enggak? Itu ya dia tak malu gitu. Itu salah atau enggak? Itu cara pandangnya salah. Kamu melihatnya salah. Betul, dia segera bertobat. Jadi nggak sempat yang berlarut-larut itu Pak dosanya. Kalau dosanya berlarut-larut nanti terlanjur dia
dikuasai oleh roh jahat, sempat sakit, sempat mengalami apa gitu, nggak nyaman. Itu. Oke, yang pertama. Sebelum nggak apa-apa, Pak. Jadi yang kedua mungkin katakan si B ya, si B sudah masuk dalam pinjaman yang benar, yang ibu anak katakan tadi, jangan tadi. Terus udah itu si B tadi ternyata tidak menghiraukan apa kata waktu itu dalam dirinya dia, tidak waktu pinjaman tadi ya, tapi dia melihat bukan iman dia, jalan dalam apa namanya yang salah gitu ya. Terus sekarang dia udah masuk sepertinya kata pengajar di mana. Apakah mungkin ada sesuatu yang lebih rohani daripada si B tadi, bisa mungkin diingetin Tuhan, meluruskan jalan si A, si B tadi yang salah. Mungkin karena si B tadi mungkin sudah terlalu jauh nyerong dari jalan yang benar. Sebentar. Nanti nggak sih, Pak? Ini nggak sih, Pak? Waktu ini kan tadi pertanyaannya saya sudah ada di sini, ini saya ada di sini terus. Saya di sini terus. Tadi apakah si saya itu masih bisa gitu ya dipasang kuasa di bawah dalam ayat masuk dalam tindakan. Kalau menyerang sih enggak, Pak. Kalau menyerang enggak, karena sudah di sini itu sudah ada perlindungan dari surga, itu real. Itu seperti bola yang meniup bumi saya. Waktu iblis nyentuh itu kena hadirat Tuhan, karena saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Saya dipenuhi dengan cara Yesus. Nggak bisa nyentuh kecuali saya bikin dosa. Itu celahnya kebuka, iblis nyentuh saya, gitu. Nah waktu gitu, saya langsung bertobat gitu. Nah itu lepas sendiri, nggak perlu nyari hamba Tuhan. Saya lepas sendiri, saya bertobat sendiri. Terus pertanyaannya? Yang kedua, mungkin karena udah nyaman di pijakan yang tadi Ibu ada katakan, saya sudah nyaman. Terus mungkin sedikit menyimpang awal-awalnya, iya jalan yang salah, gitu ya. Terus lama-lama karena kan pasti orang terus ingetin dia gitu ya, untuk kembali ke jalan yang benar tadi yang Ibu katakan. Tapi dia tidak mengindahkan. Terus mungkin ada yang lebih rohani dari si B tadi, si Budi tadi, gitu ya, untuk mengingatkan si Budi tadi supaya balik lagi ke jalan yang benar. Itu doang sih. Terima kasih. Pertanyaannya apa? Apakah ada orang yang lebih rohani daripada si Budi tadi supaya ada yang namanya mentor hamba Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, ya, dia terus menjaga hatinya. Si Budi tadi balik bisa. Tuhan ingetin dia supaya si Budi tadi masuk tetap dalam pijakan, jadi kembali dari ketegangan berlipat loh. Saya paham pertanyaanmu. Artinya kau membutuhkan yang namanya mentoring, kau membutuhkan namanya bapak rohani, ibu rohani yang terhubung dengan kerajaan surga, yang hidupnya murni, tidak punya tendensi apapun kecuali keselamatan dan terhubung dengan surga. Aku butuh yang namanya di mentoring, ya, sahabat yang saling menopang. Salam kenal, saya boleh. Saya gini kan, kalau dia masuk di grup, saya harus menghafal wajahnya. Ya, sebagai seorang ibu, ya kan? Seorang ibu kenalan anaknya. Maksud teman. Terima kasih. Harusnya yang bertanya dikasih hadiah ya. Umi ada hadiah nggak? Nanti hadiahnya minta selalu Umi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Pak Yakob. Nggak cukup kalau Pak Yakob bawa kentang deh, saya lupa mau pesen. pertama kali ketemu waktu itu di Macam Pak, biar teman-teman tahu kan kita ini keluarga besar, jadi harus itu yang namanya Pak Yakob itu ini. Nggak nyampe. Pak Yakob itu ini. Pak yang sini nggak kelihatan. Nah ini Pak Yakob. Salam damai sejahtera. Pak yang sering bantu. Ya terima kasih, puji Tuhan juga. Saya nggak nyangka juga jadi sini ya bisa ketemu di Jakarta. Jadi saya baca di grup KKS juga pun Bu Ana nanti mau datang ke Jakarta sekalian yang luar biasa.
nggak pernah saya kepikiran ya bisa Yang tidak pernah kita berikan adalah puji sekian. Tuhan ya, terima kasih. Saya ketemu Bu Ana itu udah berapa tahun yang lalu di Senayan ya. Oh iya, acara apa tuh waktu Waktu itu? itu Itu yang di Senayan, kita rame-rame di Senayan. Oh, Sistina Cian. Dia sedang bekerja kami pulang bersih. Ya puji nama Tuhan Bu. Udah langsung ke pertanyaannya Bu. Oh, boleh. Mau ngomong dulu juga boleh. Saya jam 1 harus pulang ya. Pertanyaan saya begini Bu, itu mengenai penyembahan kepada Tuhan. Pertanyaan pertama, gimana sikap tubuh kita menyembah kepada Tuhan dan bagaimana sikap tubuh, hati dan pikiran kita menyembah kepada Tuhan, dan juga tambahan keterangan penjelasan Ibu Ana, penyembahan kepada Tuhan itu gimana tambahannya? Apakah ketika kita bekerja melayani Tuhan itu penyembahan kepada Tuhan juga atau gimana? Mohon penjelasan keterangannya. Terima kasih. Sekarang penyembahan. Waktu pijakan saya sudah benar, maka saya berkenan ya, betul ya? Pasti loh. Waktu kita punya anak-anak yang nurut, yang baik, itu Bapak Ibu suka ya. Itu namanya itu berkenan kepada anak tersebut. Saya nurut sama Tuhan. Ini kenapa ya orang sekali? Saya nurut taat. Waktu saya cuma ngirisi brambang sambil Yesus, itu penyembahan. Saya goreng tempe, Tuhan Yesus, tolong-you. Tuhan terima kasih yang kau baikkan. Apa itu tubuh saya itu lagi goreng loh, tapi saya nyembah Tuhan. Tapi saya dijaganya benar. Oke? Terus, apakah pekerjaan saya itu adalah penyembahan saya? Every day, setiap saat apapun yang kita kerjakan, kita lagi ngantar barang, terus kita ngomong klien, Ibu ini barangnya, difoto dulu ya. Ya Tuhan berkati Bu, itu penyembahanmu. Engkau melakukan hal yang benar, engkau melakukan hal yang baik di dalam pekerjaanmu. Tidak ada sungguh-sungguh, tidak ada konkret. Engkau lakukan seperti untuk Tuhan. Itu penyembahan. Cukup jelas lah. Pak, jangan dibikin rumit ya. Harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Enggak. Saya nyembah kalau saya sujud ya sujud aja. Tapi kalau kaki saya keringgingan ya saya selonjor lah. Mau keringgingan. Keringgingan tuh nanti gak kudus. Aku keringgingan daripada saya lebih enak. Apakah Tuhan tidak berkenan? Pijakan saya sudah benar kok. Tuhan tidak berkenan gimana sih? Jadi jangan suka bikin aturan-aturan yang membuat mumet saudaramu. Itu loh. Oh lagi. Jelas Pak. Tuhan itu sederhana. Iman kita juga sederhana. Tuhan itu tidak suka yang rumit. Makanya saya juga bukan orang yang rumit. Sederhana, simpel. Ada yang bertanya? Pak Gunawan, silakan bertanya. Nah, saya tahu kamu punya banyak pertanyaan. Hei, saya hari ini mau membuat kabelmu tuh jangan ruwet terus. Sampai kapan Bu? Di sini gosok. Ya, simpel sederhana saja. Benar? Jadi sekarang saya bermudeng ternyata yang terjadi dalam keluarga saya karena saya masih suka berselisih paham dengan ya, sehingga berkat itu tidak turun kepada saya. Oke, oh jadi saya paham sekarang kenapa begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keluarga saya karena pijakan saya masih salah. Mau makanya saya akan pindah ke sini. Betul ya? Paham? Jangan dibikin ruwet. Saya tahu orang-orang yang sangat cerdas intelijensinya membuat iman menjadi rumit. Karena seringkali imannya itu di atas intelijensinya itu di atas iman, jadi nggak nyambung. Padahal engkau membutuhkan mujizat, butuh yang namanya iman. Dan kabelnya nyambung Pak, damai sejahtera. Kalau engkau masih sungguh-sungguh terus marah-marah terus nggak ada damai.
Gak usah minta didoakan, kabelnya tuh colokin aja. Misalnya ini kipas ya, kabelnya tak copot, terus saya doa, jangan Yesus hidup, hidup, hidup. Dalam buat sampai besok pagi yang gak hidup, oke. Merasa ngabisin waktu. Gitu loh, maksud ya? Ya, jadi sesimpel itu, sesimpel itu. Mau minta mujizat, ampuni dulu. Maka gunung tak campaklah kau ke laut. Apa lagi? Saya kalau kita dulu saya standing. Saya standing. Oh tadi yang bertanya kenapa bengkok? Apa bengkok? Ini bengkok Semarang. Bengkok. Emang bengkok. Ini cendera mata. Senang loh Pak Eko. Bu ini kok hadiahnya cuma 3. Nanti masih banyak. Oh ya nanti kalau Ada ke sana Pak. Jadi gini sis, saya mau tanya, di dalam Alkitab itu ada disebutkan bahwa Yesus bisa mengampuni semua dosa kita. Iya. Kecuali satu, bahwa kalau kita menghujat Roh Kudus. Pertanyaan saya gini, kalau suatu ketika kita sudah dibaptis istilahnya ya, berarti kan sudah nilai Roh Kudus ya. Udah ada Roh Kudus di dalamnya, ya, tapi belum tentu dipenuhi. Tapi kita belum tahu bahwa tugas Roh Kudus itu apa sih? Atau kita belum tahu kok kalau kita menghujat Roh Kudus itu bahwa kita tidak akan diampuni. Nah, suatu ketika misalkan kita menghujat Roh Kudus, wah ini Roh Kudus kok begini sih, kok begini apa segala macam gitu. Pada saat kita belum tahu bahwa Roh Kudus itu bahwa dosa kita menghujat itu tidak akan diampuni. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu, apakah dosa yang diampuni saja? Menghujat Roh Kudus itu menolak Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong kita percaya kepada Yesus. Ya. Kalau kita menolak penolongnya, bagaimana kita dapat keselamatan? Oke. Masuk pertanyaannya adalah apabila saya menghujat Roh Kudus, apakah saya masih bisa diampuni? Ya, pada saat kita menghujat itu kita belum tahu tuh bahwa Roh Kudus itu kalau kita menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Waktu engkau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan please ampuni. Waktu itu aku tidak tahu, tidak ada yang mengajari aku. Ampuni aku, ampuni aku, diampuni. Tetapi ada kasus begini Pak. Saya bertemu dengan kasus begini. Dia tadinya agama seberang. Kemudian dia percaya kepada Yesus, dibaptis. Terus hadiahnya banyak, semuanya harus bertanya. Terus Pak, dia kemudian menikah dengan agama seberang. Akhirnya dia melepaskannya. Terus dia ketemu seorang akhirnya hidupnya kacau balau. Dia masuk lagi ke dalam agama Kristen, dalam kepercayaan Kristen lagi. Itu hidupnya sulit Pak. Sulit. Jadi dia seperti orang diumbang-ambing sampai dengan hari ini. Nah, itu so kita bisa kita diampuni itu gimana? Sebetulnya waktu kita mempercayai firman Allah itu setia. Apabila engkau mengakui dosamu, engkau diampuni. Engkau harus Tuhan ampuni, ampuni. Waktu Bapak ngomong Tuhan ampuni aku pernah menghujat Roh Kudus, ampuni aku Tuhan karena ketidakmengertianku, ampuni. Waktu itu Bapak langsung putih bersih. Tapi jangan menghujat lagi. Yang saya cerita tadi, waktu dia bolak-balik lepas, terus balik lepas balik. Hidupnya sekarang kacau. Ya, oke. Ya, ini Pak. Ada lagi? Saya masih ada di sini sampai jam 1.
jam 11 loh ibaran ya. Kalau ada yang doa. Hujan kan? Oh iya, ini tadi nih. Tidak, maksudnya yang tadi dihukum roh dan kehidupan kebenaran itu sensitivitasnya itu malah justru lebih tinggi, tidak mungkin. Tadi bilang tanya. Tadi kan ada yang bertanya Pak Frans, apabila kita sudah di dalam hukum roh dan kehidupan, apakah kita masih bisa dikuasai oleh roh jahat? Bisa apabila saya buka celah berbuat dosa. Tetapi ketika saya berada di sini, kepekaan saya terhadap dosa itu sangat sensitif. Saya sangat mudah mencium ini dosa. Peka. Jadi sudah langsung bertobat, langsung sadar bahwa dia dosa. Itu Pak. Karena di situ kan ada lingkupan hadirat Tuhan. Sudah tinggal di dalam. Dan ini keren sekali, orang yang di sini ini dia bisa naik sidang ilahi. Sidang ilahi itu saya kasih cerita lucu ya. Jadi gini, saya lagi ngajarin sidang ilahi. Sidang ilahi itu apa sih? Berdoa dalam kondisi kritis. Misalnya pabrik kita bangkrut, terus pabriknya mau dijual, kita minta ada orang yang membelinya supaya rumahku di mana sertifikat itu sudah digadaikan di bank, itu rumahku tidak juga hilang. Maka saya berdoa supaya ada orang yang membeli pabrik tersebut sehingga rumahku tidak ikut hilang. Itu kondisi kritis. Maka saya harus berdoa naik sidang ilahi. Waktu saya naik sidang ilahi, saya berada di sini, itu saya naik tinggal seperti orang yang berkata, Bapak atas saudaraku ini, dia banyak salah karena dia memutuskan hal yang salah, dia tidak berhitung, usaha murni, ampuni, karena iblisnya kan mendakwa terus ya, dengan banyak hal. Ampuni. Waktu saya mintakan ampun itu benar-benar iblis itu dibungkam. Sehingga orang ini, Tuhan please supaya ada orang yang membeli pabriknya. Langsung besoknya ada yang membeli pabriknya. Itu contohnya seperti itu. Jadi waktu saya naik sidang ilahi itu berdoa untuk kondisi yang kritis. Nah tapi ada ibu-ibu yang lucu, itu bertanya gini, Bu, saya itu mendoakan orang yang telinganya mendengking. Saya sudah naik sidang ilahi, tapi kenapa telinganya masih mendengking? Lawang telinga mendengking aja kalau naik sidang ilahi. Ya, sidang ilahi itu kalau kondisi kritis. Mendengking itu kan kamu tinggal memakai Markus 16 sampai 20. Kau percaya Yesus, maka tanda-tanda ini akan menyertaimu. Tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Kan gitu toh? Gitu. Saya mau tanya, Pak Gunawan, ya. Saya dulu. Saya dulu. Shalom. Saya posisi masih di sini. Iya. Banyak tidak benar. Yes. Aku punya kerinduan kayak itu. Apa? Saya punya kerinduan. Saya punya kerinduan saudara-saudara saya yang paman saya, kakak saya, ketika masih dua orang ya. Itu masih banyak ya dan yang lain. Ada satu titik saya punya paman di Bandung. Stop dulu. Saya mau dari benang gua. Saya masih di sini, tapi saya menginginkan saudara saya yang kedamai bayar bertobat. Loh ya kamu bertobat sih, no? Kamu pindah dulu di sini, baru kamu bisa berdoa untuk saudaramu yang kedamai. Ya, jadi pertanyaan saya ini, kalau di kondisinya paman saya sudah kritis, saya dengar, saya suruh ke Bandung. Ya, posisimu di Jakarta di mana? Ya kan saya masih di sini, masih kusut. Oke, bisa kamu masih di situ. Iya. Pamanmu kritis. Tapi saya masih punya kerinduan. Intinya gini, apapun yang terjadi, mau dia habis dari Yesus tidak, buat saya itu selesai. Terus? Intinya itu. Nah, saya tunggu saya selesai dulu sampai ke sini. Atau saya berjalan minta ampun sambil ke tempat paman saya. Juga tak bilang ya. Waktu kamu di sini, kamu tinggal melompat itu ya. Tinggal melompat itu gampang sekali, tinggal ngomong, please Tuhan ampuni saya, ampuni ketika
ketidakakuratan saya, ampuni kebebalan saya, ampuni please Tuhan, ampuni sampai kau nangis, sampai kau teriak Tuhan, kau diampuni. Dan kau sudah ada di pijak sini. Waktu kamu sudah di pijak sini, engkau bisa berdoa untuk paman. Situ, jangan kamu bikin, jangan kamu. Jadi pindah. Because apa? Allahmu itu sangat mengasihimu. Dia bukan menghukum, mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Allah itu kasih, pribadinya kasih. Tidak ada hukuman. Please, dengarkan saya. Allah tidak pernah menghukum. Yang menghukum dan mendakwa siapa? Iblis, yang memiliki catatan dosamu. Lah kalau kamu punya catatan dosa, segera beresi dosamu. Selesai toh. Darah Yesus itu buat apa? Menghapus dosamu toh. Oh, Yesus sudah disediakan semuanya. Yesus sudah mengampuni. Lah masalahnya itu loh apa loh? Keras hatimu, sombong, matikan dagingmu, mati, wafat, supaya Yesus hidup di dalam. Hari ini saya mau salaman sama kamu. Jangan keluar masuk terus dari grup KKS. Sebentar dimasukkan sebentar ya. Sebentar dimasukkan sebentar ya. Sebab kamu baterai. Hari ini baterai. Tinggal berjalan di dalam roh dan kebenaran. Allah itu penuh dengan anugerah. Dia menerima kamu apa ini. Yang kamu harus kerjakan adalah mempercayai bahwa Dia sangat baik. Waktu kamu sudah kerjakan benar, kamu gak perlu mencari Bu Ana untuk berdoa. Dia bisa berdoa sendiri. Dan dia telah terjadi banyak mujizat. Bapa di surga, aku membawa Pak Gunawan dan seluruh keluarganya. Aku membawa Lulu, aku membawa Yoel ke dalam tanah-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, masuk dengan darah-Mu atas setiap ketidakakuratan dalam hidupnya, setiap dakwaan iblis yang dia dengar. Dan hari ini dia salah mendengar. Tuhan, hari ini Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran. Masuk dengan darah-Mu yang kudus, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran. Berlaku buat semua Bapak Ibu semua yang hari ini merasa pijakanmu salah, bertobatlah. Allah itu setia dan adil. Terima kasih, Dia kasih. Dia nggak menghukummu, Dia hanya menginginkan kau balik di jalan-jalan, balik di jalan-jalanku ada penyediaan, di jalan-jalanku ada anugerah, di jalan-jalanku ada semua yang kau butuhkan. Balik. Hari ini Tuhan, Gunawan mewakili seluruh anak-anakmu yang pijakannya masih salah. Hari ini Tuhan, seluruh yang ada di tempat ini, pijakannya dalam hukum, roh dan kebenaran dalam nama Yesus. Open never terjadi. Amin. Semua dikasih oleh saya, dan kau diterima tidak ada perjanjian berhenti mendengar indikasi iblis. Dengarkan kata-kata iblis dan akan Dia mengasihi kata-kata. Dan ini pulihkan dalam nama Yesus. Holy Spirit,